Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, kita siap. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saudara, biarlah sikap kita puji Tuhan, haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu ternyata bagiku. Ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu, Tuhan. Amin. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan, amin. Pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu. Katakan penuhi tempat ini. Amin. Haleluya. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu ternyata
Amin. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh Jesus. Amin. Oh haleluya. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu. Amin. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dicurahkan pagi hari ini. Baik kami di tempat ini, baik di rumah sidang jemaat Tuhan, mereka yang siap beribadah pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami semuanya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Hati kami, pikiran kami, dimanapun kami berada, hati kami terarah kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji memuliakan Engkau. Kami percaya Roh Kudus yang ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir, dan Engkau saja yang dipermuliakan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita siap memuji Tuhan. Amen. Haleluya. Kita nyanyi dengan semangat. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu.
ku renungkan, bila ku renungkan, amin. Oh, yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanmu padanya? Seperti Kristus, amin, amin. Ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan, sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, amin. Sukacita itu bertumbuh, tapi syukur takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana, amin, 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 haleluya. Bertumbuh, tapi syukur takkan percuma bila melayani Tuhan. Sekali lagi, oh haleluya. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi syukur takkan percuma bila melayani Tuhan. Tapi syukur takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan, amin, percuma bila melayani Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap semangat memuji, memuliakan Tuhan, dan kita terus melayani Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Hanya ada satu nama yang sanggup, yang mampu menggetarkan setiap hati kita. Itulah nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Nama yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah nama Yesus. Kita terus percaya kepada Dia. Dalam keadaan apapun kita di hari-hari ini, jangan pernah kita berkurang percaya kita kepada Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Lagi katakan, bila hati kita, bila hati. Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Lemah tak berdaya, bila iman kita bagai
haleluya. Hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus. Amin. Nama Raja segala raja. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu, katakan harapan yang pasti, harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Semua katakan hanya satu nama, hanya satu, amin, yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menegarkan diri. Hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Yesus, nama Raja segala raja. Hanya satu nama, hanya satu, amin, haleluya, yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menegakkan diri. Hanya satu nama, indah tak terperi. Amin, amin, amin. Nama Yesus, nama Raja segala raja, nama Yesus, nama Yesus, nama Raja segala raja, nama Yesus, nama Yesus, nama Raja segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah kami semua, haleluya, tetap kuat iman kami, percaya kami terus kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, iman percaya kami tetap kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, Yesus, haleluya. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Engkaulah Yesus Tuhan. Amin. Engkaulah Yesus. Haleluya. Haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Amin, 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 haleluya, 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 haleluya. Jamah setiap kami pagi hari ini Tuhan, seluruh umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu di mana saja mereka berada, yang sedang beribadah pagi hari ini, biarlah kami tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menikmati Engkau, menikmati Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada tempat yang lain yang dapat membuat kami bersuka cita selain di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja, segala raja, nama Yesus, nama Yesus, nama Raja, segala. Sekali lagi katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Raja, segala raja. Haleluya, amin, haleluya. Haleluya. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami boleh kembali bersekutu di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan telah menyediakan dan menyiapkan berkat-berkat rohani kepada kami semuanya. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, sampaikanlah firman-Mu, dan biarlah setiap kami yang mendengarkan, yang merenungkan firman-Mu, diberkati seutuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Senang kita bisa berkumpul kembali di rumah kita masing-masing, beribadah kepada Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan, saya dan saudara akan mengalami kebenaran Allah, kasih Allah, dan kuasa Allah.
seutuhnya kita mengalami Kristus, berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus lewat kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam surat Filipi pasal 3. Surat Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan berbicara mengenai tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan atas kita? Atau secara pribadi, apa tujuan Tuhan atas saya? Nah, sebelum saya melanjutkan dengan firman Tuhan, saya ingin Bapak Ibu memperhatikan saya berdiri di belakang mimbar. Mimbar ini tentunya itu diciptakan atau itu dibuat dengan tujuan. Tidak mungkin mimbar ini dibuat tanpa tujuan. Tujuan daripada mimbar ini untuk dapat dipergunakan sebagai tempat orang menyampaikan sesuatu. Kalau di gereja, tempat kita menyampaikan khotbah. Itu mimbar. Jadi mimbar ini diciptakan dengan tujuan. Supaya di atas mimbar ini, atau melalui mimbar ini, firman Tuhan dapat disampaikan. Demikian juga Bapak Ibu memperhatikan alat-alat musik yang digunakan oleh pelayan-pelayan Tuhan yang ganteng-ganteng ini. Ya. Ada drum, ada gitar, dan ada bass. Dan semua alat-alat musik itu diciptakan dengan tujuan. Mungkin si gitar bertanya, kenapa bentuknya gitar ini seperti ini? Kenapa
Si gitar ini mungkin bertanya, kenapa saya harus mengeluarkan bunyi, mengeluarkan irama? Karena memang gitar itu diciptakan untuk menjadi alat musik. Khusus untuk main gitar. Demikian juga dengan drum. Demikian juga dengan bass. Semua itu diciptakan dengan tujuan. Demikian juga kursi-kursi yang ada di gereja ini dan yang ada di rumah Bapak Ibu semuanya, yang Bapak Ibu duduki, itu ada tujuan. Tujuannya untuk supaya Bapak Ibu duduk di atas kursi itu. Demikian juga dengan kita. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan. Pertanyaannya, apakah tujuan Tuhan atas saya? Mungkin selama ini kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, kita belum pernah merenungkan mengapa saya diciptakan. Nah, sejatinya atau sesungguhnya kita diciptakan di dalam dunia ini supaya kita lihat dalam Wahyu pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Wahyu 4 ayatnya yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi jelas kita lihat di sini bahwa saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Yang pertama, tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara untuk menyembah Dia. Saya dan saudara dirancang untuk kesukaan Tuhan. Saya dan saudara diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara supaya kita menyenangkan Dia. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Boleh bilang amin? Puji Tuhan. Kita lihat dan perhatikan. Dalam ayat itu dikatakan segala sesuatu. Manusia dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini, semata-mata diciptakan untuk kesenangan si penciptanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita harus mengetahui hal ini supaya kita tahu
Apa tujuan saya? Saya harus menyenangkan Tuhan. Saya harus menyukakan hati Tuhan. Karena menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, itu berbicara penyembahan kita kepadanya. Waktu Bapak Ibu beribadah, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan akan bersorak dan bersuka cita. Waktu Bapak Ibu dari hari Senin sampai Sabtu melakukan aktivitas, baik itu di dunia usaha, dunia kerja, dan semua itu Bapak Ibu lakukan sesuai dengan aturan-aturan firman Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu sudah melakukan penyembahan kepada Tuhan, yang artinya semua yang Bapak Ibu lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu berdagang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu bekerja di kantor pemerintahan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu sebagai guru-guru mengajarkan murid-muridnya itu menyenangkan hati Tuhan. Apabila kita melakukannya sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Hamba-hamba Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, karena kita tahu untuk menyenangkan Tuhan, maka kita tidak akan terjerat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Kita dapat mengatur waktu kita. Kita dapat mengelola kehidupan kita. Bagaimana kita membangun kehidupan kita sebagai hamba Tuhan yang nantinya akan menjadi hamba Tuhan yang dipersiapkan, berintegritas dan setia. Tentunya kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati kita untuk memuaskan nafsu kita. Tetapi kita melakukan yang menyenangkan dan yang memuaskan hati Tuhan. Amin. Karena itulah tujuan Tuhan atas hidup saudara. Kita mungkin bertanya, kenapa saya dipanggil menjadi hamba Tuhan? Karena itulah tujuan Tuhan atas kita. Mungkin hati saudara kepingin menjadi seorang pengusaha. Tapi Tuhan tidak menciptakan saudara sebagai pengusaha. Tapi Tuhan menciptakan saudara menjadi hamba Tuhan. Artinya saudara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saudara yang berhubungan dengan pelayanan. Bapak Ibu, ada seorang jemaat yang pernah ngomong sama saya, Om ini enak. Loh kenapa? Karena Om hamba Tuhan. Loh kenapa? Karena Om tidak bekerja. Loh, maksudnya, Om tidak bekerja. Seperti kami, hari Senin sudah bekerja di toko, sudah bekerja di kebun, sudah bekerja di kantor. Saya jelaskan panjang lebar, tapi dia tidak mau memahami. Lalu saya bilang, bagaimana kalau kita tukaran? Kamu jadi hamba Tuhan, saya jadi kamu. Mau enggak?
Saya sudah jelaskan, pekerjaan hamba Tuhan. Bisa enggak kamu berdoa 3 jam non-stop? Tidak tertidur, tidak mengantuk. Bisa enggak? Oh, enggak bisa, Om. Nah, begitu juga. Saya tidak bisa mengelola pekerjaan daripada ibu, karena memang ibu yang bertanya, yang berkata kepada saya. Saya lihat ibu mumet sekali. Sering saya lihat ibu selalu bilang, pening aku, pening aku, pening aku. Ibu aja sudah pening, apalagi saya. Saya bilang seperti itu. Karena kita harus tahu, kita diciptakan menurut tujuan Tuhan. Maka kita perlu bertanya kepada Tuhan, cari kehendak Tuhan. Tuhan, sebenarnya saya harus jadi apa? Supaya begitu kita menemukan tujuan Tuhan, kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendaknya dan tujuannya, yaitu menyenangkan, menyukakan hati Tuhan atau hati Allah. Itulah penyembahan. Haleluya. Ya, saya berdoa dan saya harap Bapak Ibu boleh menangkap ini. Boleh menangkap ini. Mari kita lihat satu ayat lagi. Dalam Mazmur 149 ayat 4a saja, dalam versi Alkitab firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Saya baca. Karena Tuhan senang kepada umatnya. Dia senang kepada umatnya. Umat yang mana? Umat yang telah dibentuknya, yang dijadikannya untuk melakukan penyembahan-penyembahan. Bapak Ibu, kalau saudara menjadi seorang bendahara, ya, saya bukan promosi ya, bukan promosi, tapi saya bendahara MD. Ya, bendahara MD Sumsel. Nah, pekerjaan itu saya harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Karena saya percaya dalam periode ini kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, saya yang dipercaya untuk mengelola keuangan itu. Dan saya harus lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tidak boleh ada markup. Tidak boleh ada nota kosong. Tidak boleh ada manipulasi, apalagi korupsi. Saya harus jujur mengelola keuangan. Dan saya harus ikuti aturan-aturan. Selain aturan firman Tuhan, ada aturan-aturan dari majelis daerah. Saya harus berintegritas. Karena itulah tujuan Tuhan. Nah, saya pernah merenungkan betapa rumitnya, betapa sulitnya. Kelihatan gampang. Ada orang bilang, Om catat dulu Om. Tapi dia tidak pernah kirim-kirim uang. Laporan sudah terbit. Ada yang belum. Nah, ini bukan apa-apa, ini cuma contoh. Jadi saya harus mengerjakan itu dengan tujuan supaya Tuhan disenangkan. Amin. Tuhan disukakan. Kalau kita bekerja sebagai pegawai, misalnya pegawai toko, kita bukan saja menyenangkan bos kita, tapi kita harus menyenangkan Tuhan kita kalau kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan.
Karena Tuhan senang kepada umatnya. Kesenangan Tuhan itulah yang kita kenal sebagai penyembahan. Hasil daripada penyembahan itu akan mendatangkan kesenangan buat Tuhan. Dan sebenarnya apa saja yang kita lakukan itu, yang kita kerjakan itu seperti suatu persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang dinaikkan ke hadirat Tuhan dan itu berbau harum di hadapan Tuhan. Bukan bau yang lain. Satu kali Bapak Ibu ya di kompleks gereja ini, saya mencium seperti bau bangkai. Berubah-ubah dan itu selalu sore hari. Ada pengerja waktu itu, saya bilang kamu cari, temukan. Kamu tidak boleh berhenti sebelum kamu menemukan di mana sumber bau itu. Sudah 4 kali datang, dia 5 kali datang. Om, enggak ketemu. Tidak ada bangkai, tidak ada apa-apa. Saya bilang, coba kamu ke belakang. Muter ke belakang, pergi lihat. Di belakang kita itu ada apa? Apakah ada buntang atau tidak? Buntang maksudnya itu bangkai. Lalu dia pergi. Dia cari, tidak ada. Sampailah di satu tumbuhan. Lalu dia cium, kok bunga ini bau? Bau. Dia pegang, bau. Lalu datang, om, ada bunga yang bau. Lalu saya ikut pergi lihat. Wah, saya lihat, waduh, ada bunga bangkai rupanya. Yang sedang mekar pada sore hari, jadi baunya. Dan itu tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Nah, menyenangkan hati Tuhan itu akan membuat Tuhan mengalami kepuasan. Mungkin saudara berkata, kalau Tuhan itu dipuaskan, apa keuntungan kita? Saya mau katakan, kalau Tuhan dipuaskan, Tuhan disenangkan, dia tahu apa yang dia mau lakukan buat saudara. Amin. Dia pasti mempromosikan saudara. Dia pasti promosikan. Di musim COVID seperti ini, ya, ada orang meninggal di rumah sakit. Lalu dibawahlah malam-malam ke kuburan. Dan dibiarkan aja begitu. Tidak dikuburkan. Sampai besok pagi. Warga resah. Lalu warga memfoto, lalu mereka viralkan itu. Ada seorang yang datang. Seorang pria yang datang. Dan dia melaksanakan pemakaman itu sendiri. Sampai selesai. Dan ternyata orang itu adalah seorang polisi. Karena viral. Dia ditelepon oleh Kapolri. Dia bilang, tahun depan kamu harus sekolah. Saya yang bayar. Karena dia menyenangkan pemerintah, menyenangkan atasannya. Dengan mengambil tanggung jawab tanpa disuruh. Dia mendapatkan promosi. Alkitab katakan, peninggian itu tidak datang dari padang gurun, tidak juga datang dari barat, tidak juga datang dari timur, tapi datang dari Tuhan. Saudara mau ditinggikan? Ya tinggikan Tuhan. Senangkan Tuhan, senangkan hati Tuhan, apapun yang kau lakukan. Senangkan hati Tuhan. Teman saya punya pengerja. Satu kali pengerja itu dia curhat sama saya. Curhat sama
sama saya bahwa dia bilang bahwa dia sudah lelah bekerja. Saya bilang, jangan-jangan kamu lelah main HP kamu. Enggak kok Om, saya enggak ada HP. Bohong, enggak ada. Mungkin lelah tidur-tiduran. Enggak, lelah doa. Saya bilang begitu. Dia bilang, enggak Om, saya memang kerja. Saya bilang, kamu mengeluh? Oh enggak. Saya bilang, yang kamu lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Mungkin gembalamu tidak lihat, gembalamu mungkin ya tidak tahu persis, tapi Tuhanmu yang maha tahu. Yang tahu apabila engkau bersembunyi dimanapun engkau berada. Dia yang akan memberkati kamu, karena yang kamu lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang pengerja itu seorang gembala sidang, ketua wilayah lagi. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Dia bilang, Om, gembala saya mendidik saya begitu disiplin, begitu keras. Saya bilang, kamu belum tahu, saya lebih disiplin dari gembalamu. Kenapa? Karena tujuan kita adalah membentuk seseorang itu supaya seseorang itu mengerti tujuan Tuhan atasnya, dan apa yang dia lakukan itu nantinya akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, coba kita lihat kembali Filipi pasal 3. Ini rangkaian kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa sebenarnya? Ya. Apa sebenarnya yang merupakan keuntungan bagi Rasul Paulus di masa lalu? Keuntungannya, saudara boleh lihat di ayat-ayat saat, ya, di ayat-ayat sebelumnya. Dia orang yang hebat. Tidak usah saya jelaskan. Namun dalam ayat 7 ini dia mengatakan begini, sekarang kuanggap rugi semua yang merupakan keuntunganku pada masa yang lalu, sekarang kuanggap rugi. Kenapa? Karena Kristus. Artinya begini, kalau dulu aku melakukan segala sesuatu yang menjadi tujuanku sendiri, obsesiku sendiri, keinginanku sendiri, kemauanku sendiri, untuk memuaskan diri sendiri. Tapi sekarang setelah saya berjumpa dengan Kristus, aku anggap itu semuanya rugi. Suatu kerugian. Karena Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat 8 dia bilang, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Segala sesuatu. Segala sesuatu itu jabatan, ketenaran, kepandaian, kehebatan, kekayaan. Semua dia anggap rugi. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Karena dia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhannya, lebih mulia daripada semuanya. Saya mau katakan begini, kalau kita ingin memaksimalkan
tujuan Tuhan atas hidup kita, maka kita harus mengenal Tuhan. Karena dia katakan, lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, semuanya dia anggap sampah, dia anggap tidak berguna. Artinya karena dia sekarang mengenal Tuhan, dia mengerti tujuan Tuhan atas hidupnya. Amin. Dia tahu tujuan Tuhan atas hidupnya. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Karena dia percaya kepada Kristus. Dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal dalam kehidupannya. Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Saudara nanti lihat itu. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10 dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal dia. Yang dia kehendaki adalah mengenal. Semakin dia mengenal Yesus, semakin dia mengerti tujuan Tuhan atas hidupnya. Dan semakin dia berfokus kepada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Di sini dikatakan mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kebangkitan siapa? Kebangkitan Kristus. Kenapa ada kebangkitan? Karena ada kematian. Kenapa ada kematian? Karena pengorbanan. Bapak Ibu, kita harus mengerti. Paulus ini dia tidak berpikir lagi menerima. Dan dia tidak lagi berpikir memberi. Yang dia pikirkan itu adalah berkorban. Dia ingin mengenal Tuhan lewat pengorbanan-pengorbanan yang dia mau lakukan sebagai tujuan Tuhan atas hidupnya. Itu sebabnya dia katakan yang aku kehendaki adalah mengenal dia, mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitan. Dia tahu Yesus bangkit karena dia pernah mati. Yesus itu pernah mati karena apa? Karena dia bukan saja memberi, tapi dia berkorban. Dan Paulus mau, dia bukan sekedar menerima, memberi, tetapi dia mau berkorban. Haleluya. Dan saya yakin, saya percaya, Bapak Ibu pun sedang menuju ke arah itu. Ya. Bapak Ibu mendisiplin diri duduk ya. Duduk, tidak jalan-jalan di rumah. Itu Bapak Ibu sedang berkorban. Ada godaan mau sarapan dulu kan? Tapi Bapak Ibu tidak mau lakukan. Padahal gembala tidak lihat. Tapi Bapak Ibu tetap bertahan di situ. Kenapa? Karena Bapak Ibu sedang berkorban. Pemusik-pemusik kita ini. Ya, diam-diam begini ngantuk Bapak Ibu. Tapi mereka harus berkorban. Amin. Jangankan di depan, di belakang aja bisa ngantuk. Yang sudah bilang, Om nyindir ya? Enggak, saya enggak nyindir. Tidak. Kalau saya jadi mereka juga, saya harus siapkan sapu tangan. Yang sampai saya nguap.
Maka kalau hari ada ibadah, saya harus istirahat lebih cepat. Stop membaca, stop melakukan aktivitas yang lain. Tidur. Nah, Paulus bilang, yang kau kehendaki ya mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi dia bersekutu dengan penderitaan. Bersatu dengan penderitaan. Bapak Ibu, menderita karena Kristus itu berkat. Amin. Seperti Yusuf, ya, dia menderita karena Tuhan. Dibenci sama kakak adiknya. Dimasukkan ke sumur. Dijual kepada orang Midian. Lalu dijual lagi kepada Potifar. Lalu istri Potifar menggoda dia. Karena integritas. Dia difitnah. Lalu dimasukkan ke penjara. Dan di penjara dia diangkat. Dia banyak menolong orang, tapi orang-orang melupakan dia. Bukankah ini pengorbanan, Bapak Ibu? Dia menyatu dengan pengorbanan dari rumah Yakub dan ke tempat-tempat yang lain. Pengorbanan, bahkan sampai ke Mesir. Dia diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan menjadi mangku bumi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam perjalanan Yusuf dia menjadi serupa di dalam kematian Tuhan. Serupa dengan kematian Kristus. Serupa artinya begini. Bukan mati seperti Kristus mati, tapi serupa mengalami penderitaan. Penderitaan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengenal tujuan Tuhan. Bertanyalah pada diri sendiri, apa sebenarnya tujuan Tuhan dalam hidup saya? Kalau saudara mengerti tujuan Tuhan, luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara diciptakan untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Saudara diciptakan untuk apa? Untuk kesenangan hati Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose berapa itu? Kolose 3 ayat berapa? 20. 23, ya. Dikatakan apa? Segala sesuatu lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Segala sesuatu. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersekutu dengan penderitaan Kristus. Saudara yang sedang menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan ini, kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Seberapa banyak kali kita melakukannya? Sesering mungkin kita melakukannya. Kita mengingat Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Seperti Rasul Paulus mengalami persekutuan di dalam kematian Kristus lewat tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku datang pada salib itu, Bapak Ibu persiapkan hatinya, pikirannya untuk Haleluya. masuk dalam perjamuan Tuhan. Ku datang pada salib itu. Ku datang Pada salib itu. Ku lihat cintanya Tuhanku.
jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Aku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang. Ku datang. Oh haleluya, haleluya. Pada salib Layakkan kami Tuhan, perkenankan kami bersekutu kembali dengan tubuh dan darah-Mu. Cintanya Biarlah lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu kami mengalami dan merasakan betapa dahsyatnya dan betapa hebatnya segala berkat yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami yang melakukannya. Tetap kita melakukan Amin, haleluya. ujian ini, saya akan mengedarkan Ku perjamuan datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Oh, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Amin. Biar ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Bapak Ibu Saudara di rumah boleh bangkit berdiri, pegang roti dengan tangan kanan. Kita angkat, kita dengarkan firman Tuhan. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita makan. Kita pegang cawan dengan tangan kanan, kita angkat. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, Amin, amin, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, amin, Yesus. minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, Terima kasih Tuhan. darah perjanjian Haleluya. yang ditumpahkan bagi banyak orang Amin. untuk pengampunan dosa. Dalam nama Yesus sama-sama kita minum. Dalam nama Yesus.
Amin. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat berkat kehidupan Amin. Amin. yang dibebaskan dari dosa. Terima kasih buat kemerdekaan rohani yang sempurna. Glory. Terima kasih buat kesembuhan Amin. oleh bilur-bilur-Mu. Amin. Kami telah disembuhkan dan Amin. dipulihkan. Haleluya. Terima kasih karena Engkau telah mengganti segala kutuk, Amin. 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 menghancurkannya, dan memberikan berkat kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yesus. Terima kasih. Kami yang berdosa Oh Yesus. menjadi orang benar. Karena Engkau yang benar telah mengambil Amin. dosa. Haleluya. Dan Engkau mati di kayu salib. Tetapi Engkau bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan biarlah kami Tuhan semakin mengenal Engkau di dalam kuasa kebangkitan-Mu Amin. di dalam kehidupan kami, sehingga kami berkemenangan mengerti tujuan Amin. Tuhan, panggilan Haleluya. Tuhan atas hidup kami, dan kami boleh senantiasa Glory Jesus. menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu, dalam Haleluya. nama Yesus kami Dalam telah nama berdoa Tuhan dan mengucap Yesus. syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selanjutnya kita akan ikuti pengumuman gereja. Ibadah online sekolah minggu hari Minggu pukul 10 pagi di YouTube dan di Facebook GPDI Muara 2. Ibadah pemuda dan remaja GPDI Muara 2 live di Instagram hari Minggu jam 6 sore. Ibadah mesbah keluarga Jumat 8 Mei 2020 jam 7 malam live di Facebook GPDI Muara 2. Doa syafaat setiap hari jam 8 malam di rumah masing-masing. Yang berulang tahun minggu ini, Bapak Jamser Simanjuntak 5 Mei 2020, Ibu Dwika Watia Ayu 8 Mei 2020, Saudara Philip Jonathan 9 Mei 2020. Gembala sidang, majelis gereja, staf pengembalaan dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib
Pada akhirnya ibadah kami pagi hari ini ya Terima Tuhan, kasih Tuhan. kami Terima mengucap kasih Roh syukur, Kudus. kami berterima kasih Haleluya. karena Tuhan telah memberkati Amin, ibadah kami amin, dari amin. Sudah awal memimpin pertengahan ibadah ini, Tuhan. sampai pada akhirnya. Haleluya. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Amin. Amin. Terima Haleluya. kasih buat Tuhan menyatakan maksud dan haleluya. rencananya bahwa kami harus mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan Amin, kami. amin, Terima amin. kasih Bapa di sorga. Amin, Terima amin, kasih. haleluya. Itu sebabnya kami berdoa buat Yesus. saudara-saudara kami yang akan berulang tahun Glory Jesus Tuhan. Haleluya. sepanjang minggu yang berjalan ini. Oh, Bapak Yesus. Jamser Simajuntak, Amin, amin. Ibu Dwika Watia Ayu, Amin, haleluya. Saudara Haleluya. Philip Yonatan yang Glory akan berulang tahun Jesus. tanggal 5, Amin. 8 dan 9 Mei. Kami berdoa di dalam nama Haleluya. Yesus, kiranya pertolongan dan berkat Tuhan, Oh, Yesus Tuhan. umur panjang Tuhan karuniakan Amin. kepada mereka. Amin, amin, haleluya. Dalam keadaan sehat, Amin, mereka Tuhan. senantiasa Glory Jesus. hidup hari lepas hari, Amin, haleluya. mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan Amin, mereka, amin, haleluya. dan mereka mulai menggenapinya dalam Oh, kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Jesus. Kami berdoa Engkau memberkati seluruh sidang Haleluya, jemaat-Mu haleluya. sepanjang minggu yang berjalan ini. Terima kasih. Semua aktivitas mereka Engkau berkati. Amin, 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 amin. Berkati mereka Amin, amin. setiap kali mereka melakukan aktivitas Ya, di rumah, Yesus. di tempat usaha mereka. Haleluya. Lipat gandakan berkat-Mu atas Amin, kehidupan amin, mereka. amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, Yesus. Bagi mereka yang lemah, Tuhan jamah. Haleluya, haleluya. Kuatkan. Mereka yang susah, Tuhan jamah, hiburkan. Jamah di Bagi dalam mereka yang nama sedang Yesus. mengalami sakit, Tuhan Amin, jamah. amin, Sembuhkan haleluya. dan pulihkan dalam nama Yesus Dalam Kristus. nama Yesus, dalam Kami nama bersyukur, Yesus, kami berterima Tuhan. kasih. Haleluya. Biarlah apa yang telah kami lakukan pagi hari Amin, ini amin. merupakan persembahan yang berbau harum Amin, haleluya. di hadapan hadirat Tuhan. Yesus. Hidup dalam kebenaran, hidup Amin, dalam kesucian, haleluya, takut haleluya. akan Tuhan. Oh, Biarlah semua pelayan-pelayan Glory Tuhan yang Jesus. telah bertugas haleluya. pada kebaktian pagi hari ini Amin, haleluya. diberkati Tuhan Amin. secara luar biasa. Talenta mereka dipertambahkan, Oh, Yesus. karunia mereka semakin berkembang, Oh, bahkan karakter semakin serupa Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu, Yesus. haleluya, untuk segala sesuatu yang mereka persembahkan, Amin, baik hidup amin. mereka, baik Amin. persembahan mereka, Amin. baik milik Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan membalasnya Amin, amin. dengan berkat-berkat Haleluya. berlipat ganda Oh, di dalam haleluya, kehidupan Jesus. mereka. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah sekarang Tuhan. sampai selama-lamanya. Amin, amin, haleluya. Kami akan mengakhiri ibadah Terima kami. kasih Tuhan. Kami Baik. mengucap syukur Amin. hanya di dalam satu nama, Oh, Yesus. nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami berdoa. Terima Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita senantiasa pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku
Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.